Ini Saya mau itu. atau Kristen ini? Saya Kristen. Kristen, tetapi kok berjilbab? Kan ada dalam Alkitab kita, Bang. Oh iya. Tapi dari Muslim? Enggak. Oh memang sudah Kristen ya? Oke. Mau menyampaikan apa? Yani? Mau menyampaikan apa? Saya kan setiap malam itu Kak Edis membuat room live rohani. Terus banyak yang menghina-hina Yesus kita. Terus banyak juga yang membilang saya tangkap Yani, dia menghina karena dia memakai penutup kepala seperti itu. Iya, jadi begini, kan sudah saya bilang banyak orang Muslim itu karena kebodohannya dia menjadi Islam. Begini, jadi di dalam Bible pada waktu itu ada sebuah kebiasaan begitu, kebiasaan dalam sebuah rumah peribadatan. Ada, kalau saya ngomong gini nggak tahu di band atau enggak, ada yang namanya pelacur bakti. Nah, pelacur bakti ini mereka itu ada di rumah-rumah dewa-dewa mereka, di rumah para Allah mereka. Itu mereka memang melakukan kegiatan ritual seperti itu. Nah, makanya pada waktu itu bagaimana seorang Kristen, karena mereka memang mengurai rambutnya seperti itu untuk menunjukkan siapa mereka seperti itu. Nah, di situ Paulus menuliskan satu surat bahwa bedanya kita, makanya kita harus bertudung, tidak seperti membedakan diri dengan para pelacur bakti seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau ada orang Kristen bertudung, ya nggak apa-apa, nggak bertudung juga nggak apa-apa, begitu. Iya, Tapi kalau ada yang mengatakan bertudung penistaan agama, ya memang namanya Muslim. Kalau Muslim ya dikit-dikit penistaan agama, begitu. Orang menyuruh toa dikecilkan saja penistaan agama kok. Seperti itu. Oke ya, kita undang dulu ya yang Muslim ya. Oke, Yani. Oke, saya turunkan dulu Yani. Enggak perlu dites teman-teman karena dia Kristen sejak lahir kok. Kristen sejak lahir. Oke lah, mungkin teman-teman kita siarannya juga tidak lama. Karena saya siaran ini memang sengaja nih, saya undang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Abang. Siang. Muslim atau Kristen? Saya Kristen. Saya beberapa kali sudah DM Abang juga dan sudah sempat respon. Nah, lewat kesempatan ini Abang, saya hanya mau sampaikan aja buat teman-teman Kristen berhubungan dengan polemik kemarin itu Abang. Jadi saya beberapa kali juga masuk ke room tetangga sebelah dan polemik itu kan menjadi senjata bagi mereka untuk menyerang kita. Nah, saya berusaha untuk menjelaskan kepada mereka. Saya katakan bahwa sebenarnya dari pihak Abang, Bang Edis dan juga Pak Bom sebenarnya tidak ada yang salah. Oh enggak, jadi bukan seperti itu juga. Bukan seperti itu. Kalau tidak ada yang salah, itu tidak jelas. Begitu. Ya, saya mencoba untuk menetralisir saja. Dan saya mau sampaikan kayak gini aja Abang. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya begini. Makanya supaya tidak seperti ini terus, saya itu sudah undang mereka supaya selesai masalahnya. Tapi merekanya tidak hadir. Artinya apa? Artinya memang mereka ini memang mau mengerecoki. Makanya saya pasang saja lah ini. Ini akhirnya saya pasang ya. Walaupun saya dengan berat hati memasang ini. Nih, saya pasang saja nih. Kandungan dalam pemberitaan Injil. Gitu. Terpaksa harus saya pasang seperti itu. Karena apa? Karena ya memang seperti itu. Hanya ngomongin saya di belakang, diundang tidak datang. Begitu. Oke. Ya, makanya lewat
momen ini juga Abang, saya juga mau sampaikan buat teman-teman Kristen mungkin dari 8 ribuan something ya orang yang ada ini, kita sesama anak Tuhan itu harus saling mendukung. Jangan kita saling menjustify. Harusnya Jangan ada seperti juga. itu. Harusnya Ya. seperti itu. Iya. Makanya saya kan sempat DM Abang juga. Saya respect sama Abang dan saya sangat hormat buat semua teman-teman Kristen, apologet Kristen ya, bahwa dengan berani untuk memberitakan jalan keselamatan kepada siapapun, terutama buat tetangga kita sebelah. Karena Abang saya dari sejak saya bertobat tahun 89, saya begitu ya banyak kali saya memberitakan Injil kepada RT 6 ya, untuk membuktikan kepada mereka bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar itu hanya Yesus Kristus. Dan saya bersyukur bahwa itu lewat juga yang apa saya yang lakukan, disampaikan Bang. Itu juga yang saya Ya. lakukan seperti itu. Betul, Abang. Makanya saya respect sekali buat, terutama buat Bang Edis. Apa yang Abang lakukan ini membuka mata hati saudara-saudara kita, dan semoga teman-teman saudara-saudara kita dari tetangga sebelah ini bisa memahami bahwa sebenarnya apa yang Abang lakukan ini bukan satu penghinaan, tetapi membuka kebenaran buat mereka. Sekali lagi saya himbau buat semua anak-anak Tuhan, kalau ada yang kita lihat bahwa dari teman-teman Kristen ini mungkin ada yang melakukan kesalahan, please jangan kita bahas di publik seperti ini, di TikTok atau di apapun itu. Hubungi secara pribadi. Makanya saya sempat kasih nomor WA saya ke Abang. Ya jujur, saya juga, Abang kan sudah pernah ketemu dengan Mel Atok kan, pendeta Mel Atok. Ya, Pak Mel Atok itu juga saudara saya. Ya, jadi saya bangga sekali buat teman-teman Kristen semua. Saya juga kalau masuk ke komal-komal mereka, saya juga nggak takut untuk hadapi mereka juga. Karena saya mau supaya setiap mereka itu juga tahu kebenaran yang sejati itu yang mana. Respect sama Abang, hormat, terus berjuang. Kita kabarkan Injil keselamatan buat saudara-saudara kita yang belum mengenal kebenaran, Abang. Oke, begitu ya Bang ya. Oke, saya turunkan ya Bang ya. Terima kasih Abang. Terima kasih sama-sama Bang. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya teman-teman ya, akhirnya kan seperti itu kan. Kalau saya biarkan terus, memang akhirnya jadi membuat ya seperti itu. Kalau teman-teman nonton video saya, nonton video-video mereka ini yang membahas saya, itu selamat siang Pak. Siapa ini Pak manggilnya? Mau konfirmasi dulu nih Pak Edis ya. Sepertinya memang ada yang sakit hati nih ya, sakit hati kronis kayaknya Bang Edis. Karena Pak Bom pernah mengatakan menyinggung nama Edis dengan nama Edis TV, Tuhannya orang Kristen katanya. Itulah Oleh karena saya itu bilang. saya naik ke dia. Kapan Edis TV mengatakan bahwa dia Tuhannya orang Kristen? Jadi dia mengutip bahasa atau narasi orang sebelah begitu. Makanya saya simpulkan sepertinya ada sakit hati yang kronis ini dari Pak Bom. Akhirnya dia seakan-akan membabi buta, menyinggung Protestanisme, menyinggung Tritunggal. Sepertinya dia udah lari miring itu. Kapan Bang Edis emang mengatakan Bang Edis Tuhannya orang Kristen? Dia kan hanya mengutip bahasa orang sebelah untuk menambah atau memperkuat orang sebelah menyerang Bang Edis. Itu Bang Edis pernah saya langsung naik. Akhirnya apa? Bisa seperti biasa, saya dibotol-botolin aja. Botol kamu katanya. Padahal saya hanya protes. Kapan Bang Edis mengatakan kalau dia Tuhannya orang Kristen? Jadi Edis TV Tuhannya orang Kristen katanya. Ya saya penggemar Edis, saya bilang. Saya penggemar Edis. Saya pastikan Edis tidak pernah mengatakan kalau dia Tuhannya orang Kristen. Tapi begini Pak. Kita berharap supaya mereka bertobat. Ya. Gitu. Supaya mereka berubah begitu. Karena begini, memang beberapa kali banyak orang-orang ini mau naik ke tempat saya. Begitu. Jadi
banyak para apologet itu mau naik tempat saya, kemudian tidak pernah saya naikkan, gitu. Gara-gara seperti itu, mungkin mereka itu sakit hati. Padahal kan sudah saya bilang, saya ini fokus mau diskusi atau menyediakan tempat untuk yang muslim-muslim. Saya kasih mereka kesempatan karpet merah untuk membuktikan bahwa ucapan saya salah. Tapi kadang banyak orang saja yang pengen saja naik terus. Begitu. Nah, mungkin karena tidak saya naik-naikkan, akhirnya sakit hati lah. Begitu. Iya, tapi ucapan kalimat dari orang sebelah yang mengatakan kadang-kadang Edis Kristus katanya kan, itu juga sudah sangat menyakitkan. Ya. Tapi Pak Bom Bom ini tega-teganya juga menguatkan narasi orang itu mengatakan Edis TV itu hanya orang Kristen. Itu yang aku bilang. Ciri-cirinya gampang kok, ciri-cirinya. Kalau dia sudah satu pihak dengan sana, mereka sudah berkongko-kongko dengan sesama muslim, ya itu udah sama itu. Begitu. Banyak narasinya memang menuju ke sana. Memuji-muji perilaku oneness, memuji-muji perilaku dari orang Islam, seakan-akan mengutuk Protestanisme. Nggak tahu dia mengartikan Protestanisme itu apa. Yang saya tahu saya, semua Kristen Protestan itu namanya Protestanisme, tapi dia menjadi mengartikan lain gitu. Iya. Jadi memang Itu begini. mau saya sampaikan, Bang Edis ya. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya Pak ya, saya turunkan. Oke. Ya. Ya, itulah ya teman-teman ya. Mohon mengertilah. Mengerti begini, sampai saya ini bertaruh atau bersabung nyawa begitu. Bukan saya ini mau menggosip, tidak. Saya ini ingin meluruskan. Saya luruskan pandangan atau pernyataan-pernyataan orang-orang Islam terhadap iman kita. Dan sekaligus saya membalikkan atau mengcounter atau menyerang kepercayaan mereka. Nah, itu akibatnya sama saya besar, sangat besar bagi saya akibatnya. Coba orang-orang yang ini saya itu, bisa nggak mereka pulang tidur ke rumahnya? Bisa. Makanya saya bilang kamu enak, kamu beruntung, gitu loh. Kamu pulang dan tidur ke rumahmu, kamu beruntung, begitu. Itu tidak terjadi kepada saya. Saya harus sampai angkat koper dari tempat lain ke tempat lain. Nanti kalau saya begini, kamu bilang saya curhat. Begitu loh. Kepala saya ini dihargai. Gitu loh. Siapa yang bisa membawa kepalanya Edis TV? Oh iya, kamu pikir nggak ada videonya? Ada videonya. Gimana kamu? Ada videonya. Apakah kalian menganggap bahwa pekerjaan yang saya lakukan, kegiatan yang saya lakukan ini tidak beresiko? Beresiko. Coba tanya kepada orang-orang yang syirik, yang musyrik kepada saya itu. Tanyakan kepada mereka, kamu berani nggak ninggalin segala kepunyaanmu untuk fokus menjawab para kadrun? Nggak bakal berani. Anjay. Ya. Silakan. Kita kasih naik ada ini lagi nih orang kemarin ini belum kapok. Aduh, Ustadz agama ini masih datang lagi. Ustadz agama? Enggak, saya enggak Coba nyalakan kamera Iya, dulu. saya nggak Apa jangan-jangan berdebat sudah dengan bertobat Edis. sekarang? Kamera nyalakan dulu bang, baru ngomong bang. enggak. Sekarang sudah bertobat. Ya.
Enggak, saya nggak bertobat. Bisa bertobat bagaimana dulu? Nah. Begini nih, Sebentar, saya- pelan-pelan kita diskusi, pelan-pelan. Ya, Kamu nonton nggak waktu saya debat sama Yusuf PI? nah, udah nonton tapi hanya skill saja itu, Pak. Itu penyakitmu. Jadi kamu kalau kamu nontonnya cuman sekilas, terus kamu tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Bukankah lebih baik bagi kamu itu sebenarnya pelajari dulu perkataan saya? Gitu loh. Gini, Edi, saya anda mengkritik Edis. Kalau pelayanan Edi, saya anda kritik itu bagus itu. Enggak, Tetapi saya hanya bukan bahas untuk itu. Saya nggak bahas saja, itunya. ya. Gini loh. Kamu mengatakan bahwa saya sesat dengan mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Bapa di surgalah yang menginginkan supaya atau dalang yang menyalibkan Yesus, maka saya katakan mereka itu adalah orang-orang yang begini itu tadi. Makanya sekarang coba saya tanya kamu. Kalau kamu baca Bible, kamu dapati di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu dapati siapa di situ yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Anda begini, saya anda bahas itu Edis karena Edis sudah mentok di situ, saya juga udah mentok di sini. Iya, saya nggak bahas Mentok, itu. sekarang kamu menyerah gimana? Kamu tidak bertanggung jawab Bukan dengan menyerah. omonganmu. Mau kita ulang Edis, maksud Edis. Ya, enggak, kalau memang Edis Karena sama mengatakan kamu belum seperti bertobat ya gimana? Kamu belum begini, bertobat Edis, masalahnya. Kalau jangan dipaksakan begitu Edis, karena Edis sudah juga mentok di situ mempertahankan argumennya. Saya juga Enggak mempertahankan mentok, argumen saya. enggak Tidak mentok bisa kata begitu. siapa? Tidak mentok. Coba, sekarang begini. Apa keinginan Bapa di sorga? Supaya orang perbuat kepada Yesus. Begini, kita nggak bahas itu. Kalau Edis. Saya nggak begini-begini bahas kau itu. di bawah saja. Gini, simple pertanyaan Ya saya. nggak apa-apa. Apa kehendak Bapa di sorga agar orang perbuat kepada Tuhan Yesus? A. Menyalibkannya. B. Percaya kepadanya. Memang sudah jelas yang sudah kasih ayat kemarin. Kisah 2:23 itu sudah ada dijelas di situ. Itu Kamu rencananya. ditanya untuk apa, menyalibkan dijawab di Bogor. apa? Ditanya apa, kau dijawab apa? Kita muter-muter. Kisah apanya sih? Yang ditanya itu yang mana? Yang dijawab yang mana? Kita udah sampai bosan loh bahas ini. Tapi kalian masih saja bikin video. Kalian ngerti nggak pada waktu itu apa yang terjadi? Coba saya undang, siapa yang ini? Yang masih bicara-bicara itu. Saya sebenarnya ingin menyudahi itu. Baking Gadas, Muri Wali, hilang, nggak tahu lari kemana. Orang yang sepakat dengan dia, ayo saya undang, coba. Siapa orang yang sepakat dengan dia, coba. Coba saya kasih naik, ada Rifan, coba. Ya Rifan, silakan nyalakan. Sebentar. Saya nyalakan dulu ya. Budi Asali pun nggak apa-apa, silakan. Halo Edis TV. Halo Edis TV. KTP? Tapi yang Kristen juga baru dirubah. Bentar. Dirubah baru setengah bulan yang lalu dari Islam. Dirubah jadi Kristen. Dengan alamat yang berbeda. Itulah saya. Lahir sebagai Islam. Sebagai Kristen. NA 70 itu Napi Tupulu, Pak. Orang Batak.
Gini, Tapi saya tadinya entar dulu. Anda KTP Islam, lalu sekarang Iya. jadi Kristen. Berarti Iya. sempat mualaf atau bagaimana? Sempat. Oh, mualaf. Jadi saya Kristen dulu, lahir, dibaptis, percik. Udah itu saya masuk Islam. Masuk Islam tahun ah, berapa? Tahun 2004. Oke, kemudian? 2004. Tapi tahun 2020, saya ganti KTP ya. Saya masuk Kristen lagi, baptis Islam. Jadi udah 3 agama. Kristen, Islam, Kristen. Salah nggak di situ? Ya, kita bukan Menurut masalah Pak Edis. bicara salahnya. Masalahnya ini Anda ini sekarang sebagai apa gitu loh? Kristen ataukah Islam gitu. Saya jadi Ya bingung KTP aja masalahnya. Pak. Tahun 2020 saya Kristen. Jadi sudah Tapi masuk Kristen saya- lagi. Iya, Oke lah, lalu 16 tahun lalu mualaf. Anda mau menyampaikan apa ini? Saya sorry ya, maaf. Saya ngefans dengan Anda. Saya sorry. Anda di Amerika, tapi saya sangat ngefans dengan Anda. Sebenarnya Saya jangan berani ngefans sama naik. saya, Pak. Jangan ngefans sama saya, Bang. Ngefansnya Jadi sama masalah- Tuhan Yesus saja. Oh jelas, saya ngefans, tapi saya belum mendalamin, belum ke gereja lah setiap minggu, itulah. Nah, tetapi iman saya sudah pasti Kristen. Tadi katanya Walaupun nggak jelas, 16 tahun sekarang saya Kristen mualaf. itu. Tadi katanya nggak jelas, sekarang Kristen gimana sih? Ya kalau orang lain dibilang nggak jelas lah, agama nggak pernah ke gereja katanya kan, begitulah Pak. Jadi saya ingin diberikan edukasi. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa keinginan Allah di surga itulah supaya mereka menyembah menyembah Yesus. Itu menurut saya. Iya, memang begitu pesan dari Bible. Kalau kita baca Bible secara utuh dalam Perjanjian Baru, setiap kita baca ayat Bible itu adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu saya tahu. Ya. Nah, jadi saya memang begitu. Jadi saya itu terberkatin dengan kata-kata Anda. Ya, jadi di sini saya ini ingin meluruskan. Begini Pak De, ada satu forum diskusi kita dengan Islam, tapi untuk hari ini saya mau diskusi internal kekristenan, begitu. Karena ada oknum ya yang mengatakan bahwa perkataan saya itu sesat, begitu. Sudah saya diamkan, tapi 7 hari ini mereka tidak berhenti. Itu makanya saya pengen dulu ajak mereka ngobrol begitu. Mungkin mereka kangen pengen ngomong sama saya atau bagaimana. Oke ya, saya turunkan dulu ya. Oke, Bang. Oke, saya turunkan. Iya. Oke, saya coba naikkan dulu ini PGI. Bagaimana ini PGI? Oh, terpental dia. PGI ya, silakan ya, Pak Deki Gadas, Pak Muriwali, ya, atau Pak Esra juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sih saya tidak tidak ingin menjadikan ini menjadi ajang untuk saling seperti kita debat sama Muslim, enggak. Tapi ini kita supaya memberikan pengertian yang benar kepada umat, memberikan pengertian yang biblikal kepada jemaat. Seperti itu. Silakan ya. Menggema karena saya siaran di 2 tempat ini. Saya masih menunggu ya. Jadi kalau hari ini tidak datang,
Maka besok kalau ngomong saya lagi ya bilang aja kayak gitu teman-teman. Ya, ini sudah 8.000 orang menunggu. Sudah 8.000 orang menunggu. Silakan ya. Kepada Deki Gadas, seorang saya nggak tahu dia dosen atau apa atau pengajar di salah satu STT ya, Sekolah Tinggi Teologi atau Pak MEM. Budi Asali. Silakan, sudah saya kasih linknya. Kasih tahu aja sama Pak Budi Asali supaya diskusi. Itu linknya saya taruh di StreamYard. Ada di StreamYard. Rudi Yohanes sudah saya bilang, suruh selesaikan dulu perkara dia dengan anak Batak. Begitu. Anak Batak itu telepon saya, "Le, tolonglah dulu, Le." Tolong apa? Saya ini begini dan begini. Saya bilang lah sama dia, "Le, kan waktu itu Rudi Yohanes menggalang dana untuk mengurusi Le di penjara." Iya benar, tetapi uangnya tidak sampai kepadaku seperak pun Le. Nah, mengerikan kan? Ngeri. Bagaimana saya mau diskusi dengan orang seperti itu? Anak Batak saja dijual kok gimana? Pengakuan anak Batak sendiri yang ngomong, begitu loh. Anak Batak sendiri bilang tidak ada seperak pun disampaikan uang itu kepadaku. Padahal uang itu diminta atas nama anak Batak. Makanya kalau dia ngajak-ngajak debat, urus saja itu anak Batak itu. Ngapain kau repot-repot, kerjaanmu belum kau kelarin gitu. Itu anak Batak itu jauh lebih penting ketimbang debat-debatmu itu, bilang begitu. Kecuali dia tidak menggalang uang itu. Seperti itu. Bahkan yang ngechat saya itu ada. Dia bilang, dia ngechat saya. Memang itu, Rudi Yohanes itu, saya ada kirim sama dia untuk urus anak Batak. Tapi nggak tahu itu, nggak jelas atau bagaimana. Ya itu. Katanya. Jadi bilang sama Rudi Yudas Iskariot. Pantas saja dia bilang Yudas Iskariot masuk surga. Ternyata temannya. Nah, tapi nggak usah lah gini. Maksud saya begini. Kalau diajak berdebat itu nanti malah jadi kemana-mana. Maksudnya begini. Suruhlah dia berubah begitu. Berubah. Karena sudah ditegur di bawah 4 mata, dia tidak mau mendengar. Begitu. Jadi saya sudah pandang dia sebagai orang yang bebal, begitu. Coba lihat di komentar-komentarnya itu, kan semua sudah membuli dia, tapi tidak didengarnya. Jadi bebal. Kita berharap saja semoga dia berubah dan bertobat. Begitu. Ya ini ada naik lagi tapi namanya malah Rambo. Ini gimana ini? Malah Rambo yang naik ini. Ya Rambo. Oke baiklah ya. Saya turunkan ya. Kita turunkan saja si Rambo. Coba ini kita kasih naik, ada Kuram Sahzat. Ya Kuram. Ya, nyalakan kamera dulu Bang kalau mau bicara Bang. Nggak bisa. Banyak yang nyalain kamera nggak bisa Bang. Oke, diturun dulu ya Bang ya. Suara kurang keras. Iya, karena saya di 2 device. Jadi saya menawarkan di 2 tempat. Boleh di YouTube, boleh di TikTok. Begitu. Nah, karena saya menerima juga nasihat-nasihat ya dari teman-teman juga saya terima. Saya juga tidak mengacuhkan begitu saja. Bang, kalaupun ada begitu, coba di forum yang lebih akademis atau forum-forum yang lebih tertutup begitu. Makanya saya ajak di StreamYard di YouTube. Begitu.
Ya, oke lah ya. Ini berhubungan dia tidak datang-datang. Ini berarti kita lanjutkan saja yang di apa namanya, yang di TikTok. Ya, jadi kita lanjut siaran yang di TikTok, yang di YouTube. Nah, begitu saya hapus ya. Saya hapus dulu link StreamYard-nya. Kita sudah tunggu dia tapi tidak datang-datang. Ya, kasih judul. Nah, saya sebenarnya berat loh mau ngasih judul ini. Berat saya mau ngasih judul ini, tapi mau gimana? Saya mau memberikan judul berat karena saya masih menganggap mereka ini itu punya jemaat. Saya kasihan begitu. Kalau gembalanya itu kita kata-katai. Saya nggak mau. Walaupun mereka mengata-ngatai saya harus membalasnya dengan kebaikan. Begitu. Silakan ya, Pak Deki Gadas, Pak Muriwali, ayo. Ini ada Ambu, coba Ambu. Silakan Ambu, nyalakan kamera Ambu. Ambu. Halo Pak Ambu. Oke, saya turunkan saja ya. Ya, kalian sudah menjadi saksi sendiri ya. Oke. Relay dari TikTok saya ini ke YouTube. Sebentar ya. Saya bukakan dulu TikTok saya. Kasihan anak Batak. Iya. Kasihan anak Batak. Kenapa? Karena dia tidak ditolongin sama Rudy Yohanes gitu. Itu. Makanya suruh aja Rudy Yohanes itu ngurusin anak Batak itu dulu urus. Ngapain kau repot debat-debat anak Batak nggak kau urusi gitu aja. Oke, saya relay dulu sebentar. Mohon bersabar ya teman-teman ya. Kita akan live kembali di TikTok. Bentar ya, saya buka dulu seperti ini. Oke, saya balikkan dulu kamera saya. Oke, sebentar. Wah, saya buka kamera saya, tapi nggak apa-apa kalau di YouTube. Oke, saya akan gantikan tampilan ini ke TikTok saya ya. Saya akan tampilkan ke TikTok saya sebentar. Sabar teman-teman, share screen. Share screen. Share audio. Oke. Mute. Sekarang kita tampilkan layar. Bentar ya. Sabar. Sabar teman-teman. Sabar ya.
Oke, tes 1 2 3, cek 1 2 3, dicoba. Ya. Oke, teman-teman, kita live kembali. Saya balik dulu kamera saya. Iya. Selamat siang pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali ya dalam acara Edis TV, acara diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen. Sebuah forum yang memfasilitasi antara Islam dan Kristen untuk berdiskusi atau berdebat, bukan ajang menghujat ataupun caci maki. Itu memang menjadi batu sandungan seperti itu. Jadi saya cuma pesan begini, ketika kalian menerima informasi, alangkah baiknya kalian teliti dulu informasi itu 2 kali, 3 kali. Jangan langsung cepat-cepat kalian itu berkoar-koar seperti itu. Ya, ayo teman-teman silakan ya. Sebenarnya ya saya berat hati gitu loh, ingin membuat background seperti ini, tapi bagaimana? Dibiarin ya ngomong terus. Saya diamkan, ngomong terus sampai seminggu ngomong terus begitu. Lama-lama begini, kebohongan yang dibiarkan lalu digembar-gemborkan terus itu akan dikonsumsi dan dianggap kebenaran oleh orang-orang dungu begitu loh. Iya. Saya pernah membuat satu umpama seperti ini dan ini omongan dari seorang guru saya dulu. Itu omongan itu saya ingat betul. Tahu nggak kalian? Kalau 2 orang mengatakan bahwa kalian adalah seorang pencuri, maka orang masih bertanya-tanya. Kalau 1 RT mengatakan Anda pencuri dan Anda diam, nanti orang sudah mulai menyimpulkan Anda pencuri. Kalau 1 kecamatan bilang Anda pencuri, walaupun Anda bukan pencuri, Anda akan jadi pencuri. Begitu. Nah makanya teman-teman, saya selama ini sudah saya diamkan begitu. Saya diamkan orang bicara begitu. Saya berniat baik nih. Coba saya ajak dulu orangnya untuk diskusi. Tidak hadir, tidak datang. Ya. Coba yang mau saya tanyakan apa? Apa buah atau apa hasil yang kalian petik ketika kalian melakukan melakukan tugas apologetika? Ada nggak gitu loh? Seperti itu. Lagi pula kalian ini membahas statement saya tapi kalian hilangkan konteksnya. Ya. Silakan. Jangan menjadi batu sandungan lah. Jangan menjadi batu sandungan saya dalam saya memberitakan Injil. Kalau kalian tidak punya kesibukan, ya, kalian tidak punya kegiatan lagi, cari kegiatan-kegiatan yang tidak mengusili atau mengganggu pekerjaan orang. Ya. Sudah saya biarkan, tetapi selalu begitu teman-teman. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Coba kita kasih naik ada Raidita, coba Raidita. Ya, selamat siang Raidita, Ibu Raidita. Muslim atau Selamat siang Bang Edis.
Selamat Saya siang. sudah inbox abang, saya pikir saya nggak dinaikkan. Baca aja bang. Ini seharusnya kalau ada perbedaan doktrin dan dia nggak setuju ya ajarkan saja doktrin kamu. Jangan banding-bandingkan ajaran orang lain. Si ES ini memang dia sering menyenggol-nyenggol orang yang lagi viral bang. Karena dia udah nggak ada kreativitas gitu loh. Mereka tidak kreatif, sudah kehabisan bahan, abaikan aja. Dia akan mencari-cari kesalahan Edis TV, dia nunggu abang kepleset lidah. Dia pantengin kok setiap abang live, tapi tujuannya hanya untuk cari kesalahan buat dijadikan konten. Dia itu memiliki spirit buniani Enggak, hanya bahkan dengan bahkan memotong nggak ada video dan- bahkan nggak ada ini begini. Kalau dikatakan mencari kesalahan itu juga tidak tepat. Yang saya katakan begini, iya. Perbedaan. banyak konten kreator yang menanggapi video saya sementara dia tidak nonton begitu loh. Ini yang sangat saya sayangkan. Makanya saya undang nih kepada nama-nama yang saya sebutkan. Pak Deki Ngadas, Pak MYM, Betul. silahkan datang. Seperti itu. Kalau bikin video tentang saya ada waktunya. Giliran saya ajak diskusi, alasan tidak ada waktunya. Bahkan ES itu menyinggung kepercayaan Hindu bang, Dewa Siwa dihina-hina. Sudah viral itu di Bali, tapi orang Bali nggak akan nuntut. Udah biasalah dihina gitu. Suatu saat dia pasti Kalau kena itu saya batunya tidak, gitu. kalau itu saya tidak tahu, Bu. Gini, Ya, itu lagi saya viral, cuma makanya mau kenapa? menyampaikan begini. Iya, iya. Saya cuma menyampaikan gini. Saya mengajak orang-orang yang memelintir video saya ataupun menanggapi video saya tapi yang ditanggapi itu salah. Seperti Iya, itu. betul. Oke ya, seperti itu Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, Jangan sama-sama, Bu. Saya dihiraukan turunkan oleh ya. para cara Edis. Ya, saya turunkan Bu. Ya. Yo, silakan. Makanya saya cuma bilang begini, kalau kalian itu tidak nonton videonya, tidak nonton secara utuh, nggak usahlah kalian sok-sok bikin-bikin konten. Gitu loh. Atau kalian channel kalian sepi, lalu kalian nggak ada lagi yang mau kalian bahas, begitu. Ya. Kalau Rudi Yohanes itu namanya itu ganti aja besok. Ya, bukan Rudi Yohanes, Rudi Iskariot. Begitu. Kalau teman-teman, kalau banyak teman-teman juga bilang gini, "Bang, kok jadi begitu sih, Bang?" Ya, gimana ya? Masalahnya kalau nanti tidak saya jawab, nanti dia ngomong terus. Ini biar kalian dengar sendiri nih, biar kalian dengar sendiri statementnya anak Batak gimana nih. Biar kalian yang dengar. Ini suaranya anak Batak nih, biar kalian dengar ya. Nih, perhatikan. Lagi pula kemarin sudah saya telepon dia, Rudi Yohanes. Ya, nggak jelas kan? Tapi dia bilang katanya, Lai katanya main judi slot. Yang bener yang mana? Saya pun jadi nggak ada yang saya percaya lagi begini gitu loh. Mau lah kalau orang memfitnah seseorang bisa langsung mulai percaya. Ada dia kasih aku uang? Kan nggak ada dia kasih aku uang. Kecuali dia kasih aku uang, aku bikin main judi baru salah. Ini uang apa dikasih dia sama aku mau aku bikin judi slot? Pembohong itu lah. Aku takutku nanti lah kalau ku simpan di hatiku ini lah kan. Lah dengarnya kan? Takutku nanti ku bawa ke pidana. Biar dirasakan dia dulu di dalam. Banyak kasus-kasus kayak gitu di sini, mengumpulkan donasi tanpa seizin, mengumpulkan donasi tanpa bertanggung jawab. Ada kasus. Yo. Ya kan? Makanya bilang aja sama si Rudi itu, kau jangan ngurusin debat. Kau debat aja kau urusin. Anak Batak itu dulu kau urusin. Kan dia kan kemarin menggalang uang untuk anak Batak katanya. Untuk ngurusin anak Batak. Tapi nggak ada seperak pun katanya sampai ke dia. Ruwet sekali mau ngajak-ngajak debat. Itu dulu, kau nggak kasihan orang di dalam penjara. Kau bilang katanya mau mengurusi dia.
kau galang uang untuk mengurusi anak Batak. Anak Bataknya malah mengadu-ngadu ke saya. Tidak ada seperak pun kau bantu dia. Ah, itu aja dulu kau urusi. Gimana kau ngurusin debat aja? Nah, kau pertanggungjawabkan dulu itu. Ya. Jadi gara-gara itu saya bahas, langsung gelagapan dia kalang kabut, kemana-mana lah dibahas, apa segala macam dibahas dia. Kalau teman-teman masih ingat kan peristiwa beberapa bulan yang lalu, ketika saya sedang live begini, acara live begini, anak Bataknya masuk. Begitu loh. Saya konfirmasi, pertama saya konfirmasi. Lalu si Rudi Yohanesnya bilang, oh itu, main judi slot itu katanya. Nah yang ini ngomong Rudi Yohanes katanya nggak ngasih dia duit. Si Rudi Yohanes bilang si Rudi Sumamora main judi slot. Jadi pusing saya. Mana yang benar saya juga udah nggak tahu. Makanya saya mau fokus aja nih. Saya fokus aja sebenarnya. Tapi mereka ngomong terus gitu loh. Ngomong terus. Makanya saya tanggapi dulu biar kalian tahu duduk perkaranya di mana. Seperti itu ya. Ya, Yani. Selamat siang, Saudari Yani. Halo Yani. Ya, salam Bang. Salam Yani, silakan. Kita masih kasih kesempatan satu kali lagi ya, Tapi mungkin nanti malam itu kita akan di StreamYard saja. Karena di TikTok ini teman-teman penontonnya memang banyak gitu, tapi random, banyak orang nggak jelas. Nah di YouTube itu penontonnya tidak terlalu banyak, tetapi penontonnya itu sudah lebih stabil. Penontonnya itu udah orang-orang tertentu begitu. Makasih Bang Gons. Jadi kita masih kasih kesempatan satu kali lagi kepada Pak Deki Gadas, Pak Muriwali. Pak Esra Soro pun kalau ingin berdiskusi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya sudah dengan Pak Esra Soro. Saya sudah bilang bahwa untuk meralat perkataannya bahwa itu adalah keinginan dua belah pihak. Tetapi Pak Esra Soro bersikukuh, ya udah nggak masalah begitu. Dan sebenarnya bukan kepada Pak Esra Soro karena Pak Esra Soro, saya tidak melihat Pak Esra Soro ada niatan diskusi untuk menjelek-jelekkan atau menyesat-nyesatkan saya, nggak ada. Saya tidak melihat itu di videonya Pak Esra Soro. Yang saya lihat adalah bahwa Pak Esra Soro mengatakan bahwa keinginan iblis dan keinginan Bapak itu menjadi sama. Itu kesimpulan dari perkataan dia. Makanya itu blunder. Begitu. Nah, yang menyesat-nyesatkan saya itu Pak Muriwali dan Pak Deki Gadas. Begitu. Mereka berdua makanya yang saya ajak diskusi. Kalau tidak mau 2 orang lawan 1, nanti saya bawa 1 orang teman saya. Begitu. Dan mereka berdua itu juga kayaknya beda-beda juga itu. Begitu. Atau ada yang mau mewakili mereka? Kita udah biasa sebenarnya. Ya kan? Tentang yang mewakili mereka. Betul nggak? Salah naik. Iya, karena mereka memang tahu bahwa mereka itu salah. Tapi udah kepalang tanggung ya ngomongnya jadi begitu terus. Elizabeth Sihaan, silakan nyalakan kamera. Selamat siang Bang Edis. Selamat siang Bang, silakan Bang nyalakan kamera. Bentar ya Bang, bentar. Nyalakan kamera. Bentar Bang, bentar.
cepat nanti diturunin. Dulu kena. Ya, selamat siang Bang Edis.